Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tambikhir. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Ijo deh. Kana? Okey. Faslun fi bayani ma'akidi takfiri wa syurutihi. Fasal dalam menjelaskan tempat-tempat yang bisa dijadikan kafir dan syarat-syaratnya. Sumber-sumber kafir dan syarat-syaratnya. Kapan bisa orang itu kafir dan syarat-syaratnya. Qad fahimta min hadhihi taqsimati anna an-nadhara fi takfiri yata'allaqu bi umur. Maka engkau telah pahami daripada ini pembahagian bahwa ada yang berkaitan dengan asas-asas agama, akidah, ada yang berkaitan dengan furu'. Salah pada furu' tidak bisa kita kafirkan. Salah pada usul kita lihat dulu lagi. Apakah dia bagian furu' daripada akidah ataupun usul daripada akidah. Maka engkau telah pahami daripada ini pembahagian bahwa sungguh nadhar, tinjauan pada persoalan kafir itu berkaitan dengan beberapa perkara. Jadi daripada pembahagian yang lalu kita sudah memahami bahwa dalam persoalan kafir itu ada berkaitan dengan beberapa perkara. Kapan seorang itu dikatakan kafir, kapan seorang itu tidak dikatakan kafir. Ada berkaitan dengan beberapa perkara. Ahaduha anna an-nassa syar'iyya alladhi ya'udila an dhahirihi yahtamilu ta'wila amlah. Wa in ihtamala fahuwa qaribun am ba'idun. Salah satu daripada beberapa tersebut, bahwa sungguh nas syariat, Al-Quran ataupun hadis mutawatir. Nah, rukuk sama lebak tu. Bahwa sungguh nas syariat yang dialihkan daripada zahirnya nas, itu ada kemungkinan ta'wil ataupun tidak. Wa ini ihtamala, dan jika ada kemungkinan takwil, maka dianya takwil itu dekat ataupun jauh. Kafir dalam agama, kan makna kafir kan dia keluar daripada agama. Agama adalah Al-Quran dan hadis. Kritik terhadap hadis ahad tidak bisa membuat orang itu kafir. Maka Al-Quran dan hadis yang mutawatir lah. Nas, Al-Quran dan hadis. Ada kemungkinan takwil, ada celah di takwil ataupun tidak. Kalau tidak ada celah maka tidak boleh takwil. Kalau ada celah, nah takwil ini dekat ataupun jauh. Ini dekat secara bahasa ataupun jauh. Kalau masalah wujud tadi mungkin wujud hissi bukan wujud syabahi, karena wujud syabahi udah jauh. Paham? Wa ma'rifatu ma yaqbalu ta'wila wa ma la yaqbalu laisa bihayyinin. Mengetahui perkara pendapat nas-nas yang menerima takwil dan nas-nas yang tidak menerima takwil itu bukanlah perkara yang mudah. Jadi saat kita telusuri ayat ini ada kemungkinan takwil enggak? Ayat ini tidak ada menerima takwil. Ini bukan persoalan yang mudah, perlu istiqra. Perlu periksa semua nas-nas dan kita harus tahu bagaimana cara berbahasanya orang Arab, karena Al-Qur'an diturun dengan bahasa Arab. Bal la yastakillu bihi illa al-mahiru al-hadiku fil ilmi al-lughah al-arifu bi asli al-lughah thumma bi adatil arabi fil isti'mali wa fi isti'aratiha wa tajawuziha wa minhajiha fi darbil amthali. Bahkan tidak independen, tidak independen, okay, dengan mengetahui nas-nas yang bisa ditakwil dan yang bisa ditakwil, kecuali orang yang sudah pakar, mahir, orang yang sudah mahir, lagi yang hadik, yang cerdas dalam ilmu loghah. Dia tahu ilmu bahasa Arab. Dan lagi dia yang mengetahui dengan asal bahasa, ilmu asal bahasa. Nahwu, saraf, balagah, dan yang berkaitan dengan ilmu bahasa. Kemudian setelah dia memahami ilmu bahasa, kemudian dia paham dengan adat orang Arab dalam memakai bahasa itu. Jadi kita sudah tahu ini bagaimana pemakaiannya. Jangan sampai mutabahir disebutkan dalam kitab diartikan laut-laut. Makna mutabahir adalah pemakaian untuk menunjuki
itu tidak ada batasan. Luasnya tidak ada batasan. Setelah mengetahui bahasa, kita harus tahu bagaimana pemakaian bahasa orang-orang Arab. Adat orang Arab dalam berbahasa bagaimana. Wa fi isti'aratiha. Adat orang Arab pada isti'arah, peminjaman bahasa. Dan majaznya, metodenya, metode isti'arah, metode. Karena tidak semua lafal yang dialihkan dari makna hakikat ke makna majaz itu boleh. Dengan alakah mukakah, kan nggak boleh. Ya kan? Wa min hajiha, dan metodenya isti'arah dan tajawuz dalam mengungkapkan amsal-amsal. Amsal itu puisi-puisi ya, pepatah-pepatah. Karena kita tahu majadnya isti'arah itu kan dalam syair-syair orang Arab. Nah, ayat Al-Quran itu diturun dengan bahasa Arab. Dan ingat, bahasa Arab yang Allah turunkan adalah bahasa Arab saat itu. Andai suatu lafal yang di kemudian maknanya sudah berubah. Misalnya makna dabbah saat turun Al-Quran adalah binatang yang kakinya 4. Kemudian berkembang makna dabbah adalah yang tidak ada kaki misalnya. Itu tidak bisa ditafsirkan dabbah dalam Al-Quran dengan makna bahasa yang berkembang di kemudian. Tetap harus ditafsirkan Al-Quran dengan bahasa yang berkembang saat itu. Ini disampaikan oleh Abu Ishaq Asy-Syirazi dalam Syarah Al-Luma. Nah, ini ayat karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, dan bahasa Arab itu terkenal dengan sastra yang sangat tinggi. Maka syarat yang paling asasi untuk memahami ilmu syariat adalah pakar dalam bahasa. Ini disampaikan oleh Syatibi dalam Muwafaqat. Nah, kita memahami makna bahasa itu, nahwu saraf, balaghah, udah cukup. Ya kan? Dalam arti, kalau kita baca kitab, tahu makna, tahu nahwunya, tahu sarafnya, udah selesai. Udah paham bahasa. Bukan, ilmu bahasa ada 12. Secara keseluruhannya, tapi kalau dijabarkan, lebih daripada 20. Dan setelah kita tahu bahasa, kita perlu tahu bagaimana cara pemakaian bahasa itu. Ini tidak mudah. Maka tahu nahwu saraf balaghah itu belum layak untuk berbicara agama. Tapi kita berbicara atas nama taklid. Kenapa kita mengatakan ini? Karena ada ulama yang mengatakan itu boleh. Tapi berbicara mengungkapkan pendapat-pendapat itu perlu modalnya syari ilmu bahasa secara total. Bahkan kita kamus tidak mempelajari. Kamus hanya sekedar ada satu lafal yang kita tidak tahu makna, buka kamus. Dulu kamus itu emang diajarkan. Maka seperti Al-Kamus Muhit karya Fairuz Abadi itu disyarah oleh Murtada Az-Zabidi, pensyarah Ihya Ulumuddin dengan 22 jilid lebih. Lisanul Arab 8 jilid. Bahkan Sultan Muhammad Al-Fatih itu memerintahkan bagi semua guru, semua santri saat itu untuk menghafal kitab Al-Kamil, Mukhtarusihah, Al-Kamus, dan ada satu lagi, 4 kitab. Karena bahasa. Karena dengan banyak bahasa kita banyak informasi. Misalnya ini, kita kan kurang tahu mufradat bahasa Inggris. Akhirnya ilmu yang disampaikan melalui bahasa Inggris kita dapat nggak? Tapi andai pengetahuan kita dengan bahasa Inggris luas, maka banyak ilmu yang kita dapatkan. Jadi semakin luas semakin luas bahasa, itu semakin luas informasi. Ini disampaikan oleh Syekh Ali Jum'ah. Karena kita nggak bisa berpikir tanpa ada bahasa. Andai orang yang nggak bisa bahasa Arab, bisa nggak baca kitab? Enggak. Paham ya? Maka bahasa adalah kunci untuk berpikir, kunci untuk ilmu. Nah, karena bahasa Arab, Al-Quran diturun dengan bahasa Arab, untuk tahu mana ayat-ayat yang menerima ta'wil, mana ayat yang tidak menerima ta'wil, ini perlu kepakaran dalam bahasa. Perlu kepakaran memahami bagaimana orang Arab dalam berbicara, berdialog, dan dalam bersyair. Setelah itu baru bisa kita melihat. Kalau tidak, la yastakillu, dia tidak akan bisa melihat itu. Ats-tsani, jadi yang pertama apa? Masalah kafir ini kita lihat dulu. Ayat yang dia takwil, menerima takwil ataupun tidak. Kalau menerima takwil, takwilnya jauh ataupun dekat. Ini tidak akan bisa diketahui kecuali orang-orang yang pakar, sebagaimana yang sudah disebutkan. Ats-tsani fin nasil matruki annahu sabata tawaturan au ahadan au sabata bil ijma'il mujarradi. Yang kedua,
pada teks yang sudah ditinggalkan. Bahwa sungguh teks yang ditinggalkan ditetapkan secara mutawatir. Apakah, nah ini ada hamzah yang dibuang, istifham. Adakah ditetapkan nas matruk tersebut secara mutawatir ataupun ahad, ataupun ditetapkan dengan ijma yang mujarad, ijma saja tanpa disertai dengan mutawatir. Jadi ijma mujarad untuk mengeluarkan ijma yang ada mutawatir. Ingat, masalah kafir adalah karena dia mentakwil ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Misalnya sholat, mana sholat seperti yang sudah kita sampaikan, sholat itu hanya diperintahkan bagi orang-orang yang belum yakin. Kalau dia sudah yakin terhadap Tuhan, dia tidak perlu sholat. Ini kan ada penakwilan pada ayat wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Penakwilan ini ada kemungkinan ataupun tidak ada kemungkinan pada ayat itu. Kalau ada kemungkinan, dekat ataupun jauh. Syaratnya sudah kita tahu, sudah disampaikan. Yang kedua, nas yang ditinggalkan. Karena kalau dia takwil, maka ada nas yang ditinggalkan kan? Yadullah diartikan kudrah. Berarti ada makna dasar yang ditinggalkan. Ya, oke, yadullah. Sebut dengan mutawatir nas ini dengan ahad ataupun dengan ijma. Karena hadis ayat Al-Quran semua mutawatir. Hadis sebahagian bahkan kebanyakan ahad. Ataupun kadang itu bukan ahad tapi ijma. Itu penyelidikan yang kedua. Yang pertama apa? Ada kemungkinan takwil. Oh, dia ada menerima kemungkinan takwil dekat ataupun jauh. Oke, dekat ataupun jauh. Nah, nas yang ditinggalkan ini sebutnya dengan mutawatir, ahad ataupun dengan ijma. Fa in thabata tawatturan fahuwa ala syartil tawatturi amlah. Apabila nas yang ditinggalkan itu ditetapkan secara mutawatir. Ada pertanyaan lagi. Maka mutawatir itu, nas itu di atas syarat mutawatir ataupun tidak? Oh, nas yang ditinggalkan ini mutawatir. Oke. Nas mutawatir ini yang kalian katakan mutawatir, dia cukup nggak syarat mutawatir? Ataupun mutawatir menurut kamu? Ataupun makna mutawatir bagi kamu adalah viral. Viral, masyhur, kamu anggap mutawatir. Oke? Fahuwa ala syartit tawatur amlah. Mencakupi syarat mutawatir ataupun tidak? Naik-naik lagi, ya kan? Kenapa begitu? Kenapa perlu kita tanyakan semua informasi yang dikatakan mutawatir, kita tanyakan apakah cukup syarat mutawatir ataupun tidak? Kenapa? Rubbama yudhannul mustafidu tawaturan. Karena kadang-kadang disangka informasi yang mustafid, yang melimpah ataupun yang viral akan mutawatir. Karena kadang-kadang orang menganggap informasi yang viral itu mutawatir. Sehingga saya punya sahabat dekat, dia menyarankan satu judul untuk dibahas dalam GMDA tentang mutawatir. Karena sekarang berita kan viral, tapi belum tentu benar. Sedangkan mutawatir katanya benar. Ini gimana ini mutawatir? Mungkin mutawatir konsepnya sudah berubah. Enggak, mutawatir tidak berubah. Tapi orang salah sangka. Ini mustafid bukan tawa. Mustafid misalnya gini. Saya tahu satu informasi. Ataupun saya lihat hilal nih. Saya lihat hilal di Luqnga. Kemudian saya post di story Instagram. Akhirnya banyak orang yang nonton dan viral. Kan tidak cukup syarat mutawatir, karena syarat mutawatir hilal itu harus disaksikan oleh banyak orang. Sedangkan ini yang lihat hanya, tapi karena dia itu orang terkenal, begitu dia sampaikan banyaklah orang yang tahu. Itu mustafid. Maka orang yang mengatakan, oh nas itu mutawatir, kita lihat dulu, cukup nggak syarat mutawatir ataupun tidak. Paham? Wahaddul mutawatiri ma la yumkinu syakku fihi kal ilmi biwujudil anbiya'i wa wujudil baladil masyhurati wa ghairiha. Karena definisi mutawatir, batasan mutawatir adalah informasi-informasi yang tidak mungkin ragu padanya informasi. Seperti pengetahuan dengan adanya para nabi, adanya daerah-daerah yang masyhur dan selainnya. Mana mutawatir apa? Adalah informasi yang nggak mungkin ragu. Seperti informasi ada Nabi Isa, ada seorang nabi yang bernama Nabi Isa, Nabi Musa. Ini mutawatir. Ataupun ada daerah yang namanya Irak, Baghdad, Basrah, Mesir, itu mutawatir. Oke, jadi ini nas ini menerima takwil ataupun tidak. Kalau menerima takwil dekat ataupun jauh?
Oke lah, baik dekat ataupun jauh. Yang ditinggalkan sebut dengan mutawatir, sebut dengan ijma', sebut dengan ahad. Sebut dengan mutawatir. Cukup nggak dengan syarat mutawatir ataupun tidak? Karena wa annahu mutawatirun fil a'sari kulliha asran ba'da asrin ila zamanin nubuwah am yutasawwaru ayyakuna qad nakasa adadul tawaturi fi asrin minal a'sar. Dan bahwa sungguh informasi itu, informasi mutawatir ya, itu telah mutawatir pada setiap masa. Pada semua masa, semuanya. Mulai dari mutawatir pada semua masa, tiap-tiapnya masa, nisbah satu masa setelah masa yang lain, hingga zaman Nabi. Ataupun, mungkin bahwa adalah sungguh telah kurang adat mutawatir pada satu masa daripada beberapa masa. Taruhlah mutawatir. Syarat mutawatir, dia harus mutawatir dari zaman kita hingga zaman Nabi. Maksudnya begini, kan mutawatir kan dari informasi Nabi. Nabi membelah bulan misalnya. Mutawatir. Disaksikan oleh banyak orang. Maka qat'i. Kemudian generasi selanjutnya juga masih mutawatir. Karena gelombang yang kedua juga disampaikan, diketahui oleh satu komunitas yang besar. Yang tidak mungkin berdusta secara adat. Oke. Kemudian generasi pertama ya Nabi, orang yang menyaksikan langsung. Karena syarat mutawatir harus menyaksikan langsung. Generasi kedua yang mendapatkan informasi dari generasi yang pertama, banyak jumlahnya. Yang tidak mungkin mereka itu berdusta. Generasi ketiga harus mutawatir juga. Informasi itu dilanjutkan, disampaikan kepada gelombang yang sangat banyak. Yang tahunya juga satu komunitas yang sangat besar. Yang tidak mungkin mereka berdusta. Hingga sampai, nah kita hidup di generasi ketiga misalnya. Itu mutawatir. Pertanyaannya, yang kamu katakan mutawatir, itu lengkap nggak mutawatir dari 3 periode ini? Periode masa kita, pertengahan, dan masa Nabi. Ataupun, mungkin orang yang menyaksikannya ramai, mutawatir. Kemudian, generasi selanjutnya masih mutawatir. Sampai ke kita cuma 1 orang. Di Arab itu mutawatir. Datanglah 1 orang Arab ke Aceh. Menyampaikan satu informasi yang mutawatir di sana. Bagi kita, itu nggak mutawatir. Jadi kadang mutawatir itu fleksibel, dalam arti apa? Di informasi itu mutawatir, tapi bagi orang belum tentu mutawatir. Nah, pertanyaannya apa? Yang kamu katakan mutawatir ini, apakah mutawatir setiap masa? Ataupun ada yutasawwaru, ataupun mungkin ada bilangan yang kurang dari beberapa periode. Mungkin di periode kedua bilangannya tidak sampai batasan mutawatir. Mungkin di generasi pertama yang menyaksikan itu 1000 orang. Kali kedua 100 orang. Paham? Nah, wa syartu tawaturi ayyahtamila dzalika kama fil Qur'an. Syarat mutawatir itu tidak ada kemungkinan sedemikian, tidak ada kemungkinan kurang bilangan sebagaimana yang ada pada Al-Qur'an. Al-Qur'an itu mutawatir keseluruhan. Tidak mungkin kita ragu bahwa dari generasi Nabi hingga generasi kita itu ada jumlah yang kurang. Lihat berapa banyak umat Islam tahu tentang Al-Quran. Karena atas nama dia Islam pasti tahu Al-Quran. Jumlahnya sangat banyak. Maka Al-Quran yang kita baca sekarang itu, qat'i. Al-Quran yang kita baca sekarang itulah Al-Quran yang dibaca oleh Nabi dulu. Melalui informasi mutawatir. Tapi kalau ada kemungkinan kurang, itu diragukan. Kemutawatirannya. Amma fi ghairil Qur'an fayakmudu mudraku dzalika jiddan. Adapun pada selain Al-Qur'an, adapun mutawatir pada selain Al-Qur'an nih jatahnya. Adapun pada selain Al-Qur'an, maka sulitlah mengetahuinya semikian sama sekali. Adapun pada persoalan yang selain Al-Qur'an, kita katakan mutawatir yakni dari setiap masa itu sulit. Sulit. Wala yastaqillu bi idrakihi illa al-bahisuna an kutubit tawarikhi wa ahwalil qurunil madiyati wa kutubil ahadisi wa ahwalir rijali wa agradihim fi naqlil maqalati. Dan tidak akan mampu dengan mengetahuinya, ya ini benar ya, mampu ya, dengan mengetahuinya mutawatir selain Al-Quran ya,
Kecuali orang-orang yang meneliti dalam kitab-kitab sejarah dan kondisi-kondisi masa-masa yang sudah lalu, kurun al-madiyah, dan memeriksa kitab-kitab hadis, ahwal-ahwal rijal, apakah ada yang berdusta rijalnya yang meriwayatkannya, dan tujuan-tujuan mereka itu dalam menyampaikan makalah tersebut, pendapat tersebut. Jadi orang tidak akan mampu mengetahui satu teks sebagai mutawatir kecuali dia meneliti kitab-kitab sejarah. Lihat, generasi dahulu banyak nggak yang tahu ini? Lihat kitab-kitab hadis, ahwal rijal. Dan lihat apa alasan mereka menyampaikan informasi ini. Kadang mereka sepakat dalam kebohongan seperti yang dilakukan oleh orang Syiah. Bahwa Sayyidina Ali, khilafah itu Allah yang berhak Sayyidina Ali, dan mutawatir katanya. Emang ada wasiat Rasulullah kepada Sayyidina Ali dan mutawatir baginya. Ini diragukan kemutawatirannya. Kenapa? Karena mereka satu kelompok yang emang sepakat dalam pendapat mereka itu. Maka perlu dilihat lagi apa tujuan mereka dalam menukil agrak tersebut. Nah, kenapa ini? Ini penting, sangat penting. Itqad yujadu adadut tawaturi fi kulli asrin wa la yahsulu bihi al-ilmu. Karena kadang diperdapatkan adat mutawatir pada semua masa dan tidak hasil dengan yang mutawatir oleh ilmu qat'i. Jadi kan kenapa harus ditelusuri sedemikian jauh? Karena kadang-kadang ada informasi sepanjang masa itu disampaikan oleh gelombang yang sangat besar. Ada mutawatir, adat mutawatir, tapi nggak yakin. Kita makalah-makalah orang Syiah, informasi-informasi kayak yang kata orang Syiah itu mutawatir, kita hasil nggak qat'i dengan informasi mereka? Tapi adatnya ada mutawatir, tapi tidak menghasilkan ilmu. Kenapa? Idza qad yutasawwaru ayyakuna lil jam'il katsiri rabitatun fi tawafuqi la siyama ba'da wuqu'i ta'asubi baina arbabil madzahibi. Apabila adalah mungkin bahwa ada bagi sekelompok yang banyak itu ikatan dalam kesepakatan. Lebih-lebih setelah terjadinya fanatisme di kalangan pemimpin-pemimpin mazhab. Kok bisa sepanjang sejarah ada adat mutawatir tapi tidak menghasilkan ilmu, tidak menghasilkan qat'i? Karena boleh saja ada satu kelompok komunitas yang sangat besar, puluhan ribu, tapi mereka ada rabitah, ada pengikat, misalnya seperti orang Syiah. Rabitah mereka lah Sayyidina Ali yang berhak menjadi khilafah. Dan informasi 10.000 orang, bahkan lebih. Kan ini sampai bilangan mutawatir, tapi tidak hasil qat'i. Apalagi kejadian katanya mutawatir setelah terjadi fanatisme antar mazhab. Syiah lawan Sunni, Sunni lawan ini. Masing-masing ada data yang katanya mutawatir. Ini penting. Ini penting. Maka oleh karena itu, An-Nidham mengatakan, diri mutawatir itu tidak menghasilkan ilmu. Tapi yang menghasilkan ilmu adalah karinah. Dan ini diakui kebenarannya oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi. Misalnya, kan sekarang kan zaman prank. Misalnya ada 10 orang mengatakan bahwa orang tua kita meninggal. Ya kan? Ini prank nih. Ini berangkat dari kesepakatan. Yang bilangannya untuk informasi orang tua udah cukup. Tapi kadang-kadang kita ragu. Tapi andai karinahnya, dari raut wajahnya, karinah itu nggak bisa diungkapkan semuanya dengan bahasa. Ya kan? Tapi yang karinahnya ini nggak mungkin dusta. Misalnya katanya Aceh tsunami lagi. Wa iyadzubillah. Yang menyampaikannya sangat banyak. Sangat banyak. Dan kita lihat dari kondisi mereka tidak berbohong. Nah, itu menghasilkan bukan karena mutawatirnya, tapi karena karinahnya. Jadi mutawatir tanpa karinah kadang-kadang nggak cukup. Perlu karinah juga. Maka Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa jilid kedua pada pembahasan mutawatir itu mengeluarkan
menambahkan ada informasi yang qat'i walaupun bilangannya nggak banyak, tapi karena disertai dengan karina. Misalnya kita punya sahabat dekat, dia lari dengan keringat yang banyak, dia menyampaikan ada satu kejadian yang sangat aneh. Itu langsung hasil yakin kan? Padahal cuma satu, tapi karena ada karina. Ada karina. Maka Imam Ghazali menyampaikan, madarikul ulum yang menghasilkan ilmu aksiomatik, ilmu daruri, bukan cuma 5. Ya kan? Daruri, awaliyah, musyahadah, mujarrabah. Ada satu lagi. Informasi yang disampaikan oleh golongan yang sedikit, tapi ada bantuan kari. Ini masukan yang sangat bagus dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa dan sesuai dengan An-Nidham, Ibrahim An-Nidham, dan pendapatnya diakui kebenaran oleh Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Ar-Riyadul Munikah. Walidzalika tara rawafidu yad'una an-nassa ala Ali radhiyallahu anhu fil imamah bi tawaturin indahum. Karena sedemikian, ini apa? Karena ada tujuan ya. Engkau temukan orang-orang rawafid, orang-orang Rafidah, Syiah. Mereka mengklaim nas terhadap Sayyidina Ali dalam kepemimpinan dengan mutawatir menurut mereka itu. Orang Syiah mengatakan ini mutawatir, Sayyidina Ali lah yang berhak menjadi khilafah, yang menjadi imam setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada mutawatir katanya, ada wasiat. Yang kalian tidak tahu, tapi kami tahu semua. Tapi bilangannya sangat banyak, tapi tidak menghasilkan katsir. Kenapa? Jam'ul katsir ini, gelombang yang sangat besar ini, ada rabita. Kan bisa saja kan, orang yang setuju dengan satu pikiran kita, dan fanatik dengan kita sampaikan satu pendapat, semua orang akan ikut juga. Wa tawatara inda khusumihim asya'u katsiratun khilafa ma tawatara indahum li syiddati tawafuqi rawafidi ala ifadati akadibihim wa isya'atiha. Padahal mutawatir di sisi lawan Rafidah oleh perkara-perkara yang banyak akan yang berbeda sesuatu yang mutawatir di sisinya Rafidah. Karena kuatnya sepakat orang-orang Rafidah di atas menyampaikan kebohongan mereka itu dan memviralkan, Syiah itu memviralkan kebohongan mereka itu. Rafidah mengatakan Sayyidina Ali mutawatir yang menjadi imam. Nah, ini ada informasi yang mutawatir dari lawan mereka yang berbeda dengan informasi yang mutawatir yang mereka klaim. Nah, kenapa begitu? Karena orang Rafidah itu tawafuk ya. Orang Rafidah itu ada kesepakatan dalam menyampaikan informasi yang dusta. Karena mereka boleh takiyah kan? Oke. Jadi ini yang berkaitan dengan mutawatir. Jadi tidak mudah. Wa amma ma yastanidu ilal ijma'i, bukan jima' ya, ilal ijma'i. Fadarku dzalika min aghmadil asya'i. Adapun nas-nas yang bersumber kepada ijma', maka mengetahuinya sedemikian itu termasuk perkara yang paling rumit. Oh, nas matruk ini masih nas matruk ya. Saat dia memilih takwil, nas yang dia tinggalkan, dengan apa dia ditetapkan? Bukan dengan mutawatir, udah selesai. Dengan ijma katanya. Sandarannya, sumbernya ini sudah ijma, ini dia mengingkari ijma. Makna ini sudah ijma. Maka mengartikan dengan makna yang berbeda, ini sudah bertentangan dengan ijma. Imam Ghazali menyampaikan, klaim sumber ijma ini perkara yang sangat rumit. Kenapa? Id syartuhu ayyajma'a ahlal halli wal aqdi sa'idun wahidun fayattafiquna ala amrin ittifakan bilafdin sarihin. Summa yastamiruna alaihi muddatan inda qaumin wa ila tamamin kiradil asri inda qaumin. Ini praktek usul fikih langsung. Kenapa sulit persoalan ijma? Karena syarat ijma itu bahwa berkumpul ahli halli wal aqdi, mujtahid ya. Berkumpul sa'id wahid, satu forum. Para mujtahid berkumpul, ahlul halli wal aqdi berkumpul,
setelah berkumpul, fayattafiquna, mereka sepakat terhadap satu perkara akan kesepakatan dengan lafal yang sarih. Setelah diskusi kita sepakat semua dengan lafal yang jelas. Apakah ini sudah ijma? Belum. Summa yastamir, kemudian mereka berkekalan di atas kesepakatan itu. Yani tidak ada yang rujuk ya. Pada sesaat menurut satu kelompok, yani menurut sebagian usul, dan kepada selesai habis masanya itu, masa para ahlul halli wal aqdi itu di sisi ahli usul yang lain. Ini kaum ahli usul yang lain. Ini kan khilaf nih kan. Jadi sepakat nih para mujtahid duduk rapat. Para mujtahid ya, rapat sehingga tidak ada mujtahid yang tidak hadir. Karena kata Syekh Ali Jum'ah dalam kitab yang saya kirim di grup, kalau seorang ulama yang sampai derajat ijtihad, tidak masyhur itu mustahil secara adat, mustahil secara adat kalau dia sudah sampai ijtihad, kecuali dia ingin menyembunyikan dirinya. Itu kita nggak membicarakan yang kita tidak tahu, tapi mujtahid yang dikenal itu bertemu, mereka sepakat dalam satu perkara. Itu belum hasil ijma. Kesepakatan sudah hasil. Kapan baru distempel ijma? Maka konsensus, ijma diartikan dengan konsensus itu tidaklah tepat. DPR sepakat semuanya, itu konsensus. Tapi tidak sah dikatakan karena ijma syarat ahli yang sudah ada kepakaran ijtihad sepakat. Maka mengatakan ijma ini sudah ijma di DPR, ini salah. Tasamuh mungkin. Ijma itu harus sepakat pakar-pakar dalam ilmu agama. Paham ya? Nah, konsensus, kita artikan ijma dengan konsensus itu kurang tepat. Nah, setelah mereka sepakat dengan lafal yang sarih ya, bukan cuma misalnya dia enggak, ya saya sepakat, setuju, semua setuju. Tunggu dulu, kemudian kita tunggu dulu. Misalnya 5 tahun, ada nggak yang kritik? Ada nggak yang tidak setuju? Ada mungkin yang setelah dia sepakat mungkin rujuk. Tunggu misalnya beberapa sesaat, misalnya setahun kah, 2 tahun kah? Setelah itu ijma. Ini menurut sebagian ahli usul. Sebagian ahli usul yang lain, masa mereka itu selesai, yakni generasi yang lain, jadi ijma'nya berlaku pada saat ganti generasi. Ini para mujtahid ini kemudian ganti generasi. Udah generasi yang lain. Generasi mereka sudah selesai. Maka itu baru sebut ijma. Kan bukan perkara yang sulit kan? Au yuqatibuhum, ini cara yang kedua. Au yuqatibuhum imamun fil aqtaril ardi. Ini ceritanya kalau mujtahid emang dekat-dekat nih. Ya kan, mungkin dijangkau. Misalnya mujtahid satu di Andalusia, satu di Mesir, satu di Indonesia, satu di Cina. Ini gimana nih? Au yuqatibuhum imamun fi aqtaril ardi, ataupun disurati akan mereka itu oleh imam, oleh sultan pada seluruh dunia. Penjuru dunia. Fayakhudhu fatawahum fi zamanin wahid bihaitsu tattafiqu aqwaluhum ittifaqan sarihan hatta yamtani'u ruju'u wal khilafu ba'dahu. Maka diambil imam itu akan imam pemimpin fatwa mereka itu pada zaman yang satu dengan sekira-kira sepakat semua pendapat mereka itu akan kesepakatan yang syariah. Jelas kesepakatannya sehingga tidak boleh rujuk dan berbeda setelah kesepakatan. Kan cara yang tadi apa? Berkumpul kan? Ini nggak berkumpul karena jauh. Disuratilah semua mujtahid. Ditunggu setelah surat itu datang, rupanya sepakat semuanya. Sepakatnya apa? Sarih. Sarih dalam surat itu. Nah, ini disebut ijma. Tidak boleh rujuk dan tidak boleh khilaf. Berbeda dengan tadi, yang tadi harus kita tunggu dulu kan? Mungkin ada yang tidak hadir. Paham? Ini ada 2 cara sebut ijma. Ini syarat ijma. Lihat, syarat ijma. Summa an-nadru fi anna man khalafa ba'dahu hal yukfaru li anna minan nasi man qala idza jadha fi dhalikal waqti ay yakhtalifu fayahtamilu tawafuquhum 'alal ittifaq wala yamtani'u 'ala wahidin minhum an yarji'a ba'da dzalika wa hadza aidan ghamith. Kemudian melihat, nazar, menganalisa pada bahwasanya orang-orang yang berbeda mengeluarkan pendapat yang berbeda dengan ijma tadi. Ba'dahu, setelah ijma, adakah kafir?
Jadi setelah ada kesepakatan, kemudian ada orang yang berpendapat, mujtahid ya, awam nggak dipertimbangkan, berbeda dengan kesepakatan itu. Apakah kafir? Nah, ini kan pertanyaan. Kenapa ada pertanyaan begini? Karena bahwa sungguh sebagian daripada manusia, sebagian dari ulama, ada ulama-ulama yang berkata, apabila boleh pada sedemikian waktu oleh berbeda mereka itu, maka kemungkinan sepakat mereka itu di atas sepakat. Nah, wala yamtani, dan tidak mustahil terhadap salah satu dari mereka itu oleh bahwa rujuk salah satu mereka itu setelah sedemikian. Wah, ini juga rumit. Ini kan setelah ijma nih. Kemudian kalau ada yang berbeda dengan ijma itu bagaimana? Kafir? Kenapa timbul pertanyaan ini? Karena ada orang yang mengatakan saat dikumpulkan ataupun saat disurati semuanya, boleh saja saat itu mereka berbeda. Mungkin kadang takut sama sultan, ataupun nggak enakan mungkin. Boleh mereka tidak sepakat. Maka kalau boleh mereka tidak sepakat, bisa saja mereka itu sepakat untuk sepakat. Ya udah deh, kita sepakat untuk sepakat saja. Maka kalau begitu landasannya, kejadiannya, boleh salah satu mereka rujuk. Setelah berpendapat, oh saya nggak setuju karena kemarin saya nggak dikasih forum misalnya. Nah, ini juga persoalan rumit. Oleh karena itu, yang mengingkari ijma sama sekali kan An-Nizam, Ibrahim An-Nizam. Dan Muhammadiyah juga begitu ya sekarang. Sulit mereka mengakui ijma. Kemudian Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Mahsul mengkritisi dalil ijma. Tapi pendapat yang kuat, jumhur ijma adalah hujjah. Diri ijma ya, kapan ijma itu? Paham? Ini juga sulit. Kita katakan ini sumbernya ijma. Ijma yang bagaimana? Paham ya? Summa an-nadharu fi anna sahibal maqalati hal tawatara indahul khabaru aw hal balaghahul ijma'. Yang ketiga, melihat pada bahwa sungguh pemilik pendapat, apakah mutawatir di sisi pemilik pendapat itu oleh khabar ataupun telah sampai akan orang itu oleh ijma'. Ini kan ceritanya kan ada orang yang menakwil ayat, menakwil hadis. Kafir. Kenapa? Karena mutawatir. Sebut dengan mutawatir, sebut dengan ijma'. Kita tanyakan, dia tahu nggak mutawatir itu? Sehingga dia menakwil. Sehingga dia berani menakwil. Dia tahu nggak itu sudah ijma' maknanya begitu? Misalnya, ada kan di profesor di Indonesia yang mengatakan nikah itu pacaran juga sebut nikah. Enggak, pacaran itu milkul yamin. Budak. Ini maknanya sudah disepakati bukan itu. Dia kan menakwil nih. Menakwil. Nah, dia tahu nggak itu sudah ijma'? Dia tahu nggak itu sudah mutawatir? Karena mungkin tidak tahu. Paham? Itu harus dipastikan juga kan? Kenapa? Kenapa perlu kita tanyakan? Dia tahu nggak mutawatir? Dia tahu nggak ijma'? Ini keren dalil Ghazali. Id kullu man yuladu la takunul umuru indahu mutawatiratan wala mawaqi'un ijma' indahu mutamayyizatan an mawadhi'il khilaf. Kenapa? Karena semua orang itu dilahirkan yang tidak adalah perkara di sisinya itu mutawatir. Kita pas lahir kan tidak tahu kan informasi ini mutawatir, itu tidak mutawatir. Dan tidak tempat-tempat ijma' di sisinya itu berbeda daripada tempat-tempat berbeda khilaf. Saat kita besar, saat kita baru belajar, kita tahu nggak ini ijma', ini bukan ijma'? Kan kita tidak tahu. Tidak bisa membedakan mana hal yang disepakati, mana yang diperselisihkan. Paham? Maka perlu kita tanyakan, kamu sudah sampai, tahu nggak ini mutawatir? Tahu nggak ini? Innama yudraku dzalika syai'an fa syai'an. Hanya saja diketahuikan sedemikian informasi mutawatir itu ijma' bertahap-tahap, syai'an fa syai'an, sedikit-sedikit. Wa innama ya'rifu dzalika min mutala'atil kutubil musannafati fil ikhtilafi wal ijma'i lis salaf. Hanya saja mengetahui orang tersebut akan sedemikian persoalan ijma', persoalan mutawatir dengan cara daripada mutalaah, membaca kitab-kitab yang telah disusunkan. Ini kembali pada ijma' ya. Hanya saya mengetahui orang itu akan persoalan ijma', persoalan khilaf daripada mutalaah kitab-kitab yang telah disusunkan
pada perdebatan, pada yang berbeda-beda, dan pada ijma bagi sah. Bagaimana kita tahu ini perkara yang sudah ijma, ini perkara yang masih dipertengkarkan dengan cara membaca kitab-kitab yang membahas tentang mana pendapat yang sudah diijma oleh salaf, mana pendapat yang diperselisihkan oleh salaf. Tarawih 20 rakaat apakah ijma? Sehingga orang yang mengingkari tarawih 20 rakaat kafir. Ataupun tidak ijma. Ataupun ijma, tapi dia tidak tahu itu ijma sehingga dia berani mengingkari. Apakah ada sahabat di masa Sayyidina Umar yang mengingkari tarawih 20? Maka tarawih 20 rakaat itu ijma sukuti. Ijma sukuti. Emang mereka tidak duduk membahas itu? Ataupun Sultan mengirim surat semuanya untuk meminta pendapat? Enggak. Saat dilakukan oleh Sayyidina Umar dan para sahabat tidak ada yang mengkritik. Karena kalau ada yang kritik pasti ada riwayat. Ya kan? Dan mereka ikut seperti Sayyidina Umar, itu dinyatakan ijma sukuti. Ijma sukuti. Maka ahli bid'ah yang mengingkari tarawih bukanlah 20. Apakah dengan membaca 2 kitab, 3 kitab udah cukup kita tahu ini ijma, ini bukan ijma? Ini ibaratnya kan mutala'ah al-kutub, bukan kitab. Al-kutub. Tsumma la yahsulul ilmu fi dzalika bi mutala'ati tasnifin wa tasnifaini. Id la yahsulu tawaturul ijma'i bihi. Kemudian tidak cukup, tidak akan hasil pengetahuan pada sedemikian mana yang ijma, mana yang berbeda dengan mutala'ah 1 karya dan 2 karya. Karena tidak akan hasil mutawatir ijma dengan cara mutalaah 1 kitab dengan 2 kitab. Jadi tidak akan hasil pengetahuan mana yang ijma dengan 2, mana yang bukan ijma dengan cara membaca 1, 2 kitab. Karena bahkan waqad sannafa Abu Bakar Al-Farisi rahimallahu kitaban fi masailil ijma wa unkira alaihi katsirun minhu wa khulifa fi ba'di tilkal masail. Dan sungguh telah disusun oleh Abu Bakar Al-Farisi rahimahullah 1 kitab pada masalah ijma. Beliau tulis kitab mengumpulkan mana pendapat-pendapat yang sudah ijma para salaf. Dan diingkari terhadapnya Abu Bakar Al-Farisi akan yang banyak daripadanya ijma. Dan diperdebatkan pada sedemikian pada sebagian sedemikian masalah-masalah. Ini ada ulama yang menulis kitab ijma mengumpulkan mana-mana pendapat ijma. Tapi pas diperiksa oleh ulama yang lain kok ada sebagian yang bukan ijma tapi dianggap ijma. Dan diingkari itu bukan seperti karya Ibnu Al-Jauzi. Enggak, seperti karya Ibnu Hazm, Maratibul Ijma. Saat diperiksa, rupanya tidak semua yang dikatakan ijma adalah ijma. Maka tidak cukup membaca dengan 1 kitab, 2 kitab. Detail kan? Faidan man khalafal ijma wa lam yathbut indahu ba'du fahuwa jahilun mukhti'un wa laysa bimukadzibin. Fala yumkinu takfiruhu wal istiqlalu bi ma'rifati tahqiqi fi hadha laisa biyasir. Maka saat itu, karena persoalan ijma ini sangat sulit, orang-orang yang berbeda dengan ijma, jilbab tidaklah wajib seperti pendapat Pak Quraisy menghikayahkan. Padahal Syiah Jumah mengatakan itu ijma. Dan kata Syiah Jumah yang mengatakan hijab itu tidak wajib, jarimah, kriminal terhadap agama. Karena 80 mazhab sudah sepakat itu ijma. Ya kan? Man khalafal ijma, orang yang berbeda dengan ijma. Walam yasbut indahu, dan tidak ditetapkan ijma di sisinya saat itu. Dia tidak tahu itu bahwa maka orang itu jahil, orang yang bodoh dan sah. Walaisa bimukadzib, dan dia itu tidak masuk orang yang berdusta. Dia tidak masuk orang yang berdusta dengan Nabi, bukan orang yang dia rencana tidak mau percaya bahwa hijab itu bukan syariat. Bukan itu niatnya, bukan niat untuk berdusta terhadap Nabi. Fala, maka tidak mungkin mengkafirkan orang itu, orang yang berbeda dengan ijma. Wal istiqlal, dan istiqlal independen dengan mengetahui yang tahqiq pada ini itu bukanlah perkara yang mudah. Untuk tahqiq masalah mana yang ijma, yang benar-benar ijma, mana yang masuk diperselisihkan, ini bukanlah persoalan yang mudah. Tahqiq ya, memastikan mana ijma dan bukan ijma, bukan sekedar disebutkan dalam kitab ini sudah ijma. Maka belum tentu semua yang disampaikan dalam kitab ijma itu sudah ijma. Bahkan misalnya Ibnu Hajar mengatakan Syiah Zaidiyah itu sesat, menyesatkan, tidak boleh kita ikuti. Kemudian ditelusuri oleh ulama setelahnya, rupanya Syiah Zaidiyah fikihnya sama seperti Hanafi 70%.
30% sama dengan Syafi'i, sama dengan Hanafi, sama dengan Hambali. Secara fikih sama dengan kita, Syiah Zaidi. Dalam akidah cuma mereka masalah. Tapi tidak sampai kafir seperti Syiah yang lain ataupun parahnya seperti Syiah yang lain, karena bagi mereka yang pantas menjadi khilafah adalah Sayyidina Ali. Tapi tidak mengkafirkan dan membid'ahkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Berbeda dengan beberapa Syiah yang lain yang mengkafirkan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar radhiyallahu anhum. Paham ya? Oke. Ar-rabi'u an-nadhru fi dalilil ba'ithu lahu ala mukhalafati adh-dhahiri ahwa ala syartil burhani amna. Yang keempat, pertanyaan yang keempat. Nadhar, menelusuri pada dalilnya si mukhalif. Yang termotivasi baginya si mukhalif, bagi orang yang berbeda terhadap berbeda yang zahir. Adakah dianya dalil itu ala syartil burhan, di atas syarat burhan, mencukupi syarat burhan ataupun tidak? Ini ceritanya kan, dia memilih takwil. Kita telusuri dulu. Ini ayat ini menerima takwil ataupun tidak. Dekat ataupun jauh. Kemudian nas yang dia tinggalkan sehingga dia takwil, ini sebut dengan mutawatir, dengan ijma', dengan ahad. Dengan mutawatir sudah disampaikan, ijma' sudah disampaikan, ahad sudah disampaikan di pertemuan yang lalu. Oke. Sekarang coba kita perhatikan dalilnya. Dalilnya yang membuat dia, yang terdorong, yang mendorong dia untuk menakwil makna yang zahir. Makna nikmat surga bukan, yakni bidadari bukan hakikat bidadari. Itu hanya gambaran saja untuk membuat orang tertarik dengan surga, tertarik dengan akhirat. Itu kan mukhalafatul zahir. Karena dalam ayat jelas disebutkan bidadah. Oh, bukan bidadari maksudnya. Apakah ada surga di akhirat? Enggak ada. Terus dalam ayat, maknanya begini. Nah, ini kan dia mukhalafatul zahir. Yang melatar belakangi sehingga dia menakwil ayat-ayat ini. Dorongannya itu apa? Apakah dalil dia itu cukup syarat dalil burhan ataupun tidak cukup? Syakal berapa cukup syaratnya ataupun tidak? Ini perlu diperhatikan juga. Wa ma'rifatu syurutil barahini la yumkinu syarhuha illa fi mujalladin. Nah, lihat ini. Dan mengetahui syarat-syarat dalil burhani itu tidak mungkin menjelaskannya kecuali dalam beberapa jilid. Jadi untuk menerangkan argumen yang valid, argumen yang demonstrasi, yang burhani, ini kita gak akan bisa menjelaskannya kecuali dengan beberapa jilid. Kan Imam Ghazali sudah menulis Qistasul Mustaqim, Mihakun Nadhar, Mi'yarul Ilmi. Apakah itu tidak cukup untuk mengetahui dalil burhan? Mantik. Enggak, itu hanya serpihan saja kata Imam Ghazali. Lihat ke depan. Wa ma dzakarnahu fi kitabil Qistasi wa kitabi Mihakin Nadhar an-mudajun minhu. Lihat. Dalil-dalil syarat-syarat burhan yang telah kami sebutkan akannya syarat dalam kitab Qistas, kitab Mihakun Nadhar, itu hanya serpihan, hanya model saja daripada dalil burhan. Maka menguasai mantik, misalnya tahzib, itu bukan sudah pakar. Ya kan, ini perlu digaris nih. Jadi dia takwil, dalil dia itu cukup nggak dengan syarat burhan? Sebelum kita mengatakan cukup, tidak cukup, kita kan harus punya modal dulu, pengetahuan mana dalil burhan, syarat-syarat burhan. Dan untuk menjelaskannya, kata Ghazali, perlu berjilid-jilid. Terus dalam kitab Qistas, Mihakun Nadhar, itu hanya serpihan saja. Hanya modal umum aja. Belum masuk. Nah, Sulam Norak, belum cukup. Karena Mihakun Nadhar lebih besar daripada Sulam. Nggak cukup. Wa takillu karihatu aktsaril fuqaha zaman an fahmi syurutil burhan ala istifa. Lihat. Dan tidak mampu oleh tabiat kebanyakan fuqaha zamanku, zaman ini, daripada memahami syarat-syarat burhan alal istifa secara sempurna. Ini para fuqaha zamanku, mereka tidak mampu tabiat mereka untuk memahami syarat-syarat burhan. Karena yang mengingkari Imam Ghazali di kemudian hari para fuqaha. Sebelumnya adalah sahabat Ghazali, karena Imam Ghazali adalah fuqaha juga. Kemudian setelah beliau menempuh jalan tasawuf, ini para sahabatnya mengingkari beliau. Kata lain, Imam Ghazali sudah murtad dari fikihnya. Bukan murtad agama ya, murtad secara bahasa. Padahal Imam Ghazali masih dalam fikih, tapi dengan sudut pandang yang berbeda.
Jadi ini orang-orang para fuqaha sekarang mengkafirkan orang-orang yang takwil. Dia sudah tahu nggak syarat burhan? Dan syarat burhan itu nggak cukup dengan beberapa kitab yang kecil. Nah, apalagi fuqaha zaman sekarang, dia tidak mampu mengetahui keseluruhan syarat-syarat burhan. Wala budda min ma'rifati dzalika, dan mesti daripada mengetahui sedemikian. Wajib kita mengetahui syarat-syarat burhan. Maka dalam mantik jangan habiskan waktu dalam pembahasan tasawur, dalalah, nisbah alfat. Karena poin mantik adalah burhan. Syakal itu kias yang penting. Sedangkan yang lain adalah mabadi saja, pengantar. Kita sibuk di pengantar, emang selalu begitu. Sibuk di nahunya, sibuk di sarafnya, di balagahnya, di mantiknya, tapi ke intinya nggak paham. Kalau fikihnya di taharah, sedangkan yang bagian-bagian yang lebih penting dan lebih besar masalahnya, wala budda min ma'rifati dzalika. Fa innal burhana idza qati'an rukhisa fi ta'wili. Maka bahwa sungguh dalil burhan apabila dia itu qat'i, ditoleransi dalam takwil. Ada dalil yang mengatakan nggak mungkin misalnya makna surga adalah surga yang benar, surga yang betul-betul nikmat sebagaimana yang digambarkan. Misalnya ada dalil yang kata itu ditoleransi untuk penakwilan tersebut. Kalau dalilnya cuma kita harus tahu juga ini kenapa tak kata cukup syarat ataupun wa idza lam yakun qati'an lam yurakhas illa fi ta'wili qaribin sabiqin ilal fahmi. Apabila tidak adalah burhan itu qati', tidak ditoleransikan kecuali pada takwil yang dekat yang terlintas kepada pemahaman. Oh, dalilnya nggak kuat. Tapi dalil takwilnya tidak kuat, bukan qati'. Ini tidak diperbolehkan takwil kecuali takwil yang dekat. Makna apa? Majaz yang karib yang biasanya sering dipakai. Misalnya makna yadullah kudrah. Itu lumrah pemakaian yad dengan kudrah. Dan kita takwil yad dengan kudrah itu adalah takwil yang qarib sabiqin ilal fah, langsung terlintas ke. Misalnya ra'aitu asad fil hamam. Itu kan takwil. Makna asad adalah rajulun syuja, itu takwil. Takwil yang qarib sabit ilal fahmi, langsung terlintas dalam pikiran kita, itulah maknanya. Karena nggak mungkin makna hakikat. Ini diperbolehkan kalau dalilnya tidak nih, tapi pada persoalan contoh ra'aitu asad itu qat'i. Yang kelima, terakhir. Al-khamisu fi anna dzikratil kal maqalati hal ya'dumu dararuhu fid din amla. Ini perlu diperhatikan juga. Yang kelima, dalam menyebutkan sedemikian pendapat, apakah besar kemudaratannya dalam agama ataupun tidak. Oke, dia sudah takwil nih. Ya kan? Besar nggak mudaratnya dalam agama ataupun tidak? Seperti Mu'tazilah menakwil ru'yah Allah dengan ilmu Allah. Makna sama besar ilmu. Allah melihat dan mendengar. Maknanya Allah mengetahui. Ini kan penakwilan juga. Nah, takwilan dia itu ada besar nggak mudaratnya dalam agama ataupun tidak? Fa inna ma la ya'dumu dararuhu fal amru fihi ashal. Maka bahwa sungguh takwil yang tidak besar mudaratnya, maka perkara pada takwil yang tidak besar mudaratnya itu mudah. Wa in kana al-qaulu syani'an wa dhahiral mutlan, sekalipun adalah pendapat takwil itu syani, keji dan jelas bermasalah. Jadi jika takwilan dia itu efek terhadap agama nggak besar, ini perkaranya mudah, gampang. Walaupun pendapatnya nyeleneh, walaupun pendapatnya seperti nikah. Diartikan nikah itu sama-sama suka, terus ada yang menyaksikan sama-sama suka, udah cukup, itu udah nikah. Itu ada yang menafsirkan begitu. Ini kan bodoh ini, nyeleneh. Dan ini contoh ya, ini besar mudaratnya terhadap agama kan. Nah, ini nanti akan disebutkan contoh yang tidak besar mudaratnya terhadap agama. Kalau tidak besar mudaratnya agama, walaupun nyeleneh, walaupun jelas bangai takwil, itu perkaranya mudah. Contohnya apa? Qaulil muntadirah, seperti pendapat orang-orang yang menunggu. Ini menunggu Imam Mahdi. Muntadirah. Kan cewek yang menunggu. Kan muntadirah kan manah kan? Innal imam muhtafin fi sardabin. Bahwa sungguh imam itu bersembunyi fi sardab. Sardab itu gebuk ya. Kan ada cerita itu orang Syiah
dan kita sebahagian, saya dulu mendengar hikayat ini seperti yang disebutkan ini. Jadi kan pada perang Karbala kalau tidak salah, itu kan ada 12 imam, cucu Sayyidina Hasan, cucu Sayyidina Ali, perang, sebagiannya mati. Ada satu yang selamat. Pas dia mau nyerang, tiba-tiba jatuh kayak gebuk. Dan dia selalu bersembunyi. Dan suatu saat di akhir zaman dia akan dibuka dan dia akan keluar. Dia itulah Imam Mahdi. Saya dulu dengar cerita Imam Mahdi begitu. Itu pada riwayat Syiah. Yang sangat mempopulerkan riwayat Syiah, riwayat Imam Mahdi itu Syiah. Syiah. Paham? Maka jangan sama kita mengakui Imam Mahdi walaupun itu enggak KTI. Ada orang yang mengingkari Imam Mahdi sekarang. Apakah kafir? Ahad. Hadisnya hadis ahad. Taruhlah kita percaya dengan Imam Mahdi. Jangan sampai kepercayaan kita sama dengan orang Syiah kalau mereka salah. Itu viral di pondok di Dayah itu cerita Imam Mahdi akan turun begitu. Sudah lama. Kemudian kudanya itu lagi makan apakah? Nalung. Makan rumput. Mati ya? Hah? Mati? Abi bateri? Tiga yang jelang. Siapa yang tak yang kelima? Oh, anak pu pulen je. Pulen lampu. Mana pu?